pemirsa PKTV, sekarang saya sedang berada di workshop Manika Kaltim yang ada di Kelurahan Merapak Dalam. Penasaran hari ini saya mau ngapain aja? Yuk ikuti keseruan saya. Halo pemirsa PKTV, kembali lagi bersama saya Anastasia Kibriani tentunya di program Borneo Insight. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di rumah produksi dari produk apa ini mas? Manika Kaltim. Manika ya, Manika Kaltim. Nah, dan bersama saya sekarang ini sudah ada mas, siapa mas? Padlian. Mas Padlian, selaku owner ya? Benar. Owner dari Manika Kaltim. Nah bagaimana kabarnya hari ini nih mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Mungkin bisa diceritakan nih mas di awal gimana sih sebenarnya proses pembentukan dari Manika Kaltim ini sendiri? Oke. Manika Kaltim merupakan usaha yang didirikan oleh orang tua kami pada tahun 1995. Jadi udah lumayan lama, dan jadi saya dengan istri merupakan generasi kedua. Berarti ada generasi sebelumnya ya? Betul. Jadi orang tua kami memang kebetulan orang tua kami itu aslinya suku Dayak. Jadi di mana dulunya biasa membuat produk-produk untuk kebutuhan adat. Jadi seperti acara adat, jadi baju, semua perlengkapan aksesorisnya. Jadi seperti itu. Seiring berjalannya waktu, kami setelah estafet usaha ini ke kami, jadi kami mencoba berinovasi dari segi produk, desain, kemudian kita selalu berkolaborasi dengan dengan mengkombinasikan bahan-bahan yang ada di Kalimantan Timur seperti itu. Kalau nama Manika ini sendiri tuh kenapa nih bisa diambil nama Manika? Bahan dasar manik yang memang kita buat untuk kita buat produk suatu produk manik. Jadi kita ambil dari bahasa dari manik. Oh. Bahan dasarnya ini ya. bakunya itu. Kerajinannya ini Manika Kaltim seperti itu. Saya pikir tadi nama Manika ini diambil karena maniknya itu terbuat dari bahan-bahan yang mungkin ada di Kalimantan. Ya seperti itu, manik-maniknya seperti itu. Tapi kalau untuk maniknya ini sendiri itu biasanya dibeli dari luar atau memang didapat di dalam di provinsi iya? Kalau untuk bahan sendiri kan memang selama ini kita dari Surabaya. Oh. Karena memang bahan bakunya ya. Nah, teruntuk produknya kita produksi langsung di sini handmade. Seperti itu. Berarti benar-benar pembuatannya langsung ya, betul. Nggak ada pakai mesin apapun. Nggak ada. Memang handmade. Pure handmade. Pure handmade ya. Betul. Kalau boleh tahu kenapa Mas sendiri, mungkin ada nih alasan dari Mas, mungkin apakah atau memang karena dari orang tua tadi ya mungkin tertarik seperti itu? Iya. Memang pada dasarnya karena memang orang tua kami asli suku Dayak Kayan. Suku Dayak Kayan, Dayak ini kan berbagai macam. Iya betul. Suku. Terus dari kecil memang kita sudah kebiasaan lihat ini sih manik-manik, terus kerajinan-kerajinan yang lain. Jadi secara otomatis jiwa-jiwa seni ini suka gitu, hobi gitu. Jadinya memang keterusan. Nah, berarti memang dari kecil ya, selain dari orang tua juga tadi. Betul, wah luar biasa sekali. Kalau boleh tahu Manika ini memproduksi apa aja nih Mas? Ini saya lihat nih ada banyak sekali. Ada apa aja nih? Jadi selain aksesoris, keperluan adat, jadi dulu memang kita ada konsumen yang untuk keperluan adat. Biasanya kan orang Dayak ini
karena mungkin sibuk berladang segala apa, jadi di situ kita ambil peluang untuk menyiapkan bahan-bahan setengah jadi. Jadi yang mereka pergunakan untuk buat baju, buat tas seperti itu. Jadi ada segmen-segmen pasarnya yang kita sasar. Terus yang kemudian untuk kalangan menengah atas ada Oh, ada. seperti itu. Jadi seperti tas-tas seperti ini kan udah desain-desainnya sudah kita combine dengan desain warna modern. Jadi kita memang pisah-pisah segmen pasar-pasar. Segmen pasar seperti itu. Berarti kalau pasarnya ini sendiri apakah masih secara lokal atau sudah go internasional nih? Alhamdulillah udah go internasional. Wah, luar biasa, sudah go internasional. Kalau boleh tahu nih, negara mana aja nih yang udah jadi target? Untuk yang sekarang sampai sekarang itu di Malaysia. Karena memang kan pada dasarnya orang tua kami dulu itu ekspor. Jadi produk-produk yang ada di Sarawak itu dari Kuching sampai Kemiri, arsop-arsopnya kebanyakan produknya dari Kalimantan, dari kami. Berarti udah dari dulu ya ekspor keluar. Berarti ada nggak sih Mas ketika lagi ekspor atau ketika lagi pembuatan tantangannya seperti itu? Pasti ada. Jadi untuk sekarang saja desain sih. Karena memang kompetitor seperti ini kan banyak. Betul. Seperti ini kan banyak. Dikatakanlah seperti Citra Niaga, terus sayur seperti itu kan. Kompetitor banyak. Terus apa yang bisa membedakan produk kita dengan kompetitor yang lain? Nah itu yang kita harus cari. Nah makanya di Manika sendiri selalu melakukan inovasi dari segi desain, kualitas, semua seperti itu. Luar biasa. Berarti biasanya, tapi kalau dari Mas sendiri ada nggak sih cara buat mengatasi hal-hal seperti itu? Kita banyak ini sih, banyak sharing, terus banyak kalau sekarang kan zamannya canggih ya, digitalitas. Betul. Jadi banyak platform-platform yang menyiapkan seperti kayak Pinterest gitu kan. Oh iya benar. Ide-ide itu pasti ada karena yang kita mungkin tidak melihat seperti di Pinterest mungkin nggak kita bayangkan, tapi setelah kita melihat contoh Pinterest itu jadi terinovasi lagi, kita termotivasi lagi. Benar-benar. Berarti teknologi ini membawa manfaat sendiri ya, membantu sekali seperti itu. Seperti itu. Kalau dari produk yang udah diproduksi di sini Mas, yang paling diminati itu gimana sih? Hampir semua sih, tapi yang salah satu ini tas Kabanika. Oh yang kayak gini nih? Bukan. Nah ini warnanya warna etnik ya. Warna etnik maksudnya di suku Dayak itu kan kuning, merah, hitam kan. Ini warna etnik maksud saya. Nah seperti ini kan udah warna modern. Oh yang ada warna pinknya. Iya. Kalau orang Dayak nggak pakai warna pink. Oh berarti orang luar doang ya? Enggak, maksudnya di adat itu biasanya warna-warna sakral Dayak itu kuning, merah, hitam, putih seperti itu. Nah karena di Manika melakukan inovasi agar bisa masyarakat luas menerima. Jadi kita inovasi dengan desain warna. Tapi kalau kebanyakan dari kita yang masyarakat adat lebih banyak pakainya warna kuning. Iya, karena memang kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan adat seperti itu. Motifnya juga seperti ini. Iya benar. Jadi seperti ini nih. Nah, ini warnanya udah beda sekali ya. Ya karena memang ini teruntuk untuk keperluan adat warnanya. Warnanya etnik, ya. Warnanya etnik. Nah, bahasa saya seperti ini yang inovasi warnanya. Inovasi warnanya ya, seperti udah itu. dimodernisasikan. Betul. Di kalangan luas di luar Kalimantan pun ini yang best seller. Oh, yang seperti ini ya? Seperti ini best seller. Oh, tapi kalau tadi Masnya bilang kalau warna-warna yang seperti ini tuh etnik ya? Etnik. Ini berarti ada arti-artinya warnanya? Ada. Apa tuh Mas artinya? Jadi, karena saya sendiri belum tahu. Jadi ini kan motif Daikenya ya. Kalau di bahasa kami Kayan itu kalung lama, artinya ukiran alam semesta, motif alam semesta. Nah kalau yang ini sama, ini kalung lama juga, cuman berbentuk ini di Dayak Bahau namanya. Ini Daikenya, ini Dayak Bahau. Oh berarti ada beda motifnya? Beda. Saya kira sama. Beda. Jadi ini Dayak Bahau, Daikenya. Gitu. Sulit nggak sih Mas buat motif-motif gini? Ya itu tadi kan kita sudah bentar cerita ada barang peninggalan dari orang tua kami kan. Oh iya benar. Nah itu jadi contoh motifnya itu seperti itu, sambil contoh di situ.
juga saya lihat motifnya. Iya. Tapi kalau tadi yang Mas bilang peninggalan itu berarti udah dari tahun-tahun berapa tuh, Mas? Kalau untuk tahunnya sih kurang tahu ya, tapi memang turunan dari dari nenek, ibu seperti itu. Jadi sudah memang warisan lah. Makanya kan saya display di sini buat edukasi. Jadi setiap ada pengunjung atau konsumen mau ke sini, sekalian belanja, kemudian ada workshopnya. Ini ada edukasinya. Oh, berarti sekalian melihat ya, oh ternyata ini ada yang peninggalan terdahulu seperti itu. Asal muasalnya seperti itu. Berarti nggak asal-asalan seperti itu. Ada yang terdahulunya di belakang. Itu kalau boleh saya lihat itu kan tadi ada kayak mandau, ada pas itu ada apa aja lagi selain itu? Itu ada anting pakai itu perunggu bahannya. Terus manik-manik asli tua itu. Jadi ada yang bahannya dari kuarsa. Banyak lah, ini mandaunya nih seperti ini, mandau bahau. Nah, dengan modang itu beda lagi, beda semen, tas-tas. Nah, motif seperti itu yang kita ambil, kita terapkan di motif sekarang. Di motif yang sekarang ya. Betul. Nggak mungkin ada motif ini kalau nggak ada motifnya dulu. Betul. Seperti itu. Iya, bener lagi Mas. Bener lagi. Kalau tanggapan ini sendiri Mas, konsumen sendiri ketika berbelanja di Manika tuh gimana sih? Mereka ada satu kebanggaan. Karena produk-produk mereka bilang produk-produk Manika ini lucu-lucu, desainnya kemudian kualitasnya bagus. Wah. Maksudnya nggak ada di orang lah seperti itu. Mereka. Jadi dengan bangga mereka kalau untuk membeli produk Manika senang mereka. Tadi selain manik nih Mas, kan tadi kata Masnya maniknya didapat dari Surabaya ya? Iya, Surabaya. Jakarta. Ini kan saya lihat nih ada kayak apa ini, koin-koin ya? Iya, koin. Sama dari sana juga. Which is ini aja Mas, Mbak, apa namanya? Buat pemanis. Oh, buat pemanisnya ya. Jadi biar lengkap lah. Bener. Kalau rotan sama ini? Nah, kalau rotannya ini dari pedalaman. Dari pedalaman. Tuh. Jadi biasanya sudah setengah jadi baru diantar ke sini. Selain rotan ada apa aja nih Mas? Ada tenun doyo, itu khas suku Dayak Benua. Daun doyo, memang daunnya satu-satunya di Kalimantan Timur. Adanya di Kalimantan Timur. Jadi ditenun, serat daunnya itu ditenun. Gitu. Itu gimana sih Mas caranya biar bisa nyampe ke sini tuh? Apakah kita yang pesan terlebih dahulu atau mereka udah tahu gitu jadi tinggal diantarin? Karena kan memang pada dasarnya dari orang tua kami ya. Oh. Jadi sudah ada keterikatan dari orang tua dulu sampai sekarang. Berarti itu mereka tinggal ngasih-ngasih aja gitu? Iya. Dan juga kan kebetulan untuk yang seperti rotan, kemudian yang manik-manik seperti ini kan, kalau untuk rotan saja banyak keluarga kami kan di pedalaman masih. Iya. Seperti kulit kayu ada, kulit kayu. Jadi biasa buat baju adat. Oh, kulit kayunya buat baju adat. Biasanya seperti itu, buat baju adat itu yang originalnya. Tapi di Manika kita modifikasi, jadi ditaruh di tas seperti itu. Nah, itu di kampung istri saya itu di pedalaman rata-rata buat seperti itu. Berarti tadi dari kulit kayunya yang biasanya di baju adat doang ya, ditaruh di tas-tas juga seperti itu. Iya, betul. Kita modifikasi terus. Keren. Kalau biasanya produksi yang kayak tas gini, ini saya lihat ada baju adat juga. Ini buatnya sendiri nih Mas? Ya, memang pengrajin kita di Manika kan ada kurang lebih 20 orang. Dan mereka berjadwal di sini. Jadi kalau semua ngumpul kan ada riuh. Jadi mereka berjadwal. Jadi, rata-rata ibu-ibu rumah tangga nih yang sekitar sini. Kebanyakan. Jadi ada tugasnya buat tas, ada tugasnya buat baju, ada tugasnya buat tapak meja. Jadi masing-masing sudah ada job desk gitu ya. Terus tetap quality controlnya di istri saya, saya. Luar biasa. Ini biasa kalau buat yang tadi kayak baju atau tas-tas seperti ini tuh butuh berapa lama Mas? Tergantung, kalau untuk tas ini bisa 2 minggu. 2 minggu. Kalau untuk seperti ini bisa seminggu. Jadi tergantung produknya.
Tapi dianyam sendiri langsung. Iya. Oh, Biasanya kan ini di seperti rotan ini kan. Heeh. Di pedalaman sana sudah sudah berbentuk lah, sudah Iya. dianyam. Jadi tinggal di sini Oh, tinggal ditambahkan dijahit manik-maniknya ya. terus gitu. Kalau baju Hmm? adat kayak gini berapa lama nih? Kalau ini sama kurang lebih 2 minggu, 2 minggu kurang lebih paling cepat. paling cepatnya. Iya. 2 minggu. Kalau paling lamanya berapa tuh, Mas? Ini kan dia tergantung bahannya. Ini kan ada yang payet, ada yang manik seperti ini. Nah, yang manik seperti ini yang lama, bisa sampai 1 bulan, Oh. bisa sampai 3 minggu gitu. Oh, berarti ada bedanya ya? Beda. Ini kan payet Heeh. baju ya. Terus ada yang seperti ini, bahan maniknya seperti ini. Jadi yang lebih lama yang ini. Terus juga kan lebih. harga juga beda. Lebih mahal yang full manik. Yang full manik ya? Iya. Kalau produksi yang tersulit itu yang mana tuh, Mas? Ini tas kaban. Oh iya. Kenapa bisa jadi yang tersulit ini? Apa ya? Karena memang harus detail kualitasnya. Harus detail pembuatannya. Karena memang tingkatannya banyak sekali, step by stepnya itu banyak. Jadi seperti ini mungkin enggak terlalu inilah. Yang ini, iya. tas kaban nikah ini. Kalau yang gini nggak sulit nih, Mas? Ini kan memang sudah awalnya itu aban maniknya itu sudah jadi. Jadi nanti tinggal di dalamnya itu bikin spon. Nah, kemudian dijahit, sudah selesai. Nah, kalau di kabanika kita atur rotannya dulu seperti ini, baru nanti dijahit maniknya, kemudian dikasih puring. Oh. Panjang prosesnya. Berarti memang pantas ya ini harganya lebih mahal. Ini harganya 650.000. 650.000. Iya. Ini yang paling mahal atau ada yang lebih Ada mahal? lagi lebih mahal. Cuman karena memang faktor kombinasi seperti kulit sapi, pulap sapi seperti itu. Ada kulit sapi. Ada. Kadang konsumen kan request, custom bisa pakai kulit sapi, boleh sapi. Berarti kalau harga yang paling mahal nih berapa nih? Katakan harga paling mahal. Di tas. Iya, di tas. Di tas ada yang 1 juta Maya. 1 juta. Untuk yang baju, nah itu yang paling mahal yang di baju adat. Oh, yang gini tadi ya? Iya. Yang dari manik. Adat, tuh. Ini bisa sampai 5 juta. 5 juta? 5 juta. Saya pas dengar kata 5 juta langsung, wow, 5 juta. Proses ininya. Tapi pembuatan. karena juga ya Mas, karena bakunya juga. bahan baku juga, terus buatnya pakai Handmade. gitu ya, jadi sesuai. Malah menurut saya kalau handmade kan lebih susah ya. Kalau harga 5 juta apakah sepadan nih Mas? Apakah sepadan harga 5 juta seperti itu? Tapi saya sebenarnya tadi lihat yang kayak gini, saya penasaran nih proses pembuatannya nih gimana sih sebenarnya. Boleh ya Mas habis ini? Habis ini kita lihat langsung proses pembuatannya. Saya boleh lihat nih pemirsa proses pembuatannya. Tapi sebelum kita lihat proses pembuatan dari tas-tas yang cantik ini, kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Borneo Insight hanya di PKTV. Halo pemirsa PKTV, kembali lagi bersama saya Anastasia Fibriani, tentunya masih di program Borneo Insight. Nah pemirsa, sekarang bersama saya ini sudah ada Mbak siapa? Mbak Ita. Mbak Ita dengan Ibu Heni ya, dimana mereka merupakan pengrajin nih dari manika ini sendiri. Nah bisa dilihat ini sudah proses pembuatannya seperti itu. Kalau Mbak Ita nih lagi buat apa nih Mbak? Lagi menjahit. Menjahit ya. Rotan ya. Oh. Nempel ini tidak dilem Kak. Ini benar-benar dijahit, dia rapi, seperti apa katanya. Oh, apa tuh? Persatu. Gimana tuh tekniknya? Apakah sulit Mbak? Ya. Lumayan ya. Harus ke manik. Oh. Ya, jangan sampai kena maniknya. Hah? Bisa terus benangnya. Supaya rapat ini yang belum dijahit. Ya. Ini seperti dilem, padahal nggak dilem. Oh, lebih aman juga ya, nggak lepas-lepas. Ini satu persatu. Oh,
Ini ada teknik khususnya Mbak atau emang tinggal jahit-jahit aja nih? Ya ada teknik khususnya Kak, nggak sembarang. Karena dia kurang rapi kalau Heeh. kita sembarang. Oh dia nggak kena ininya ya? Oh iya. Oh iya ya karena panjang gitu ya tali. Panjang. Wah. Agak ribet ya Mbak saya lihat. Nah gitu benangnya nggak kelihatan. Oh. Oh dan dia nggak nyucuk ke ininya ya? Ke apa ini namanya? Ke rotannya. Nah, iya. Oh di sela-selanya. Sela-sela. Dan rotannya nggak rusak, maniknya pun nggak rusak. Tapi menempelnya tetap rapi banget ini. Iya. Di bagian pengrajin ada yang dilem. Tapi kalau di maniknya nggak pernah dilem mau maniknya karena kita jaga kualitas kan. Biasa kalau buat di satu intas seperti ini berapa lama Mbak? 2 minggu sih. 2 minggu ya. 2 minggu. Ini kalau untuk motif sendiri biasa permintaan dari konsumen atau emang dari kita sendiri nih? Dari kami sendiri nanti kalau tinggal milih. Oh tinggal milih aja ya. Saya pikir tadi konsumennya request nih mau gimana motifnya. Request boleh juga. Oh Custom. boleh. Dari konsumen juga yang minta ini motifnya seperti ini. Biasanya kan kami sendiri yang memposisikan ini dan motifnya yang minta bunganya di sini, penempatannya di sini gitu. Jadi kita tinggal menjadikan Oh. Itu temanya abstrak. Abstrak. Makanya nama tasnya kita namain Apsika. Jadi abstrak dari Manika. Ada namanya. Ada. Ada namanya Ada ya. namanya. Berarti apakah semua tas di sini ada namanya? Ada. Oh iya. Kalau yang ini namanya apa Apsika nih? juga. Apsika juga. ya karena dia nggak sama. Abstrak. Abstrak. Abstrak tadi. Namanya sama. Heeh. Dia abstrak. Desainnya pasti beda. Desainnya beda nggak pernah sama. Ini udah selesai atau masih ada yang ditambah? Belum. Belum selesai. Ini baru selesai, ini di pemangkas lagi. Ini dikasih kurung lagi, ini kurungnya. Oh. Jadi kita jahit. Nanti jahit lagi. Berarti Satu-satu. jahitnya di sini juga. Iya. Iya. Sendiri. Saya sendiri langsung jahitnya. Bukan semuanya diproduksi di sini ya. Nggak ada keluar seperti itu. Nggak ada. Bener-bener di sini semua. Pure Nggak di sini. diborong semua di sini. Wah. Kalau ibunya nih buat apa nih Bu? Ini clutch rotan seperti ini. Oh, Ini buat di dompet-dompet ya. Ini rotan, terus ini motifnya motif Dayak Bahau. Hmm, Cuman warnanya udah warna ini kan warna modern. betul. Jadi kombinasi dengan gold, krem seperti itu. Ini bisa jadi sling bag, ada talinya di dalam. Oh. Jadi pas buat undangan atau acara-acara resmi bagus. Cocok buat teman-teman yang pengen ke acara-acara resmi tapi tetap ingin membawa kesan-kesan tradisionalnya ya. Betul. Boleh. Itu. Boleh nih. Itu motif apa tadi Mas? Hah? apa Ini motif tadi? Dayak Bahau. Dayak Bahau. Ini kalau yang ini motif apa ibunya? Dayak Bahau juga. Iya sama ini. Sama ya. Cuman desain warnanya aja beda. Berarti ada beberapa motif nih yang di sini. Itu seperti itu ada enggang, Udang. ada kalung lama, Heeh. macam-macam. Wah. Ciri khas produksi nih Mas. Kalau ciri khas produksi di sini tuh apa sih? Ciri khas yang membedakan dengan produk yang lain? Yang pertama dari desain ya, kemudian dari kualitas. Itu sih dua itu. Karena di Manika sendiri Heeh. tiap ininya pasti ngeluarin desain-desain baru. Jadi iya itu tadi karena kan media sosial itu sangat membantu kalau dipakai yang betul. benar. Ya kan? Seperti itu Pinterest. Jadi kita bisa menambah wawasan kita. Seperti itu. Benar. Berarti ada ya perbedaannya dengan mungkin produk-produk yang di Betul, luar seperti betul, itu. betul. Kalau produk yang luar seperti ini, Manika seperti ini. Iya. Ya seperti itu. Beda. Beda seperti itu. Kalau Manika sendiri ini buka kelas nggak sih Mas? Ada kelas apa gitu mungkin yang dibuka untuk secara umum? Biasa ini kan kerjasama dengan dinas atau pemerintah daerah. Jadi kemarin terakhir kami di Kutai Timur di Sangatta ngajar jadi narasumber buat
buat kelas rotan ini, buat UMKM-nya di sana. Jadi sebelum di Sangatta, Balikpapan. Ini mau tanggal 22 nih kita mau ke Balikpapan lagi. Disuruh jadi narasumber dari Kementerian Perindustrian Rindakop. Jadi Dekranasda Pusat. Jadi diminta kami untuk jadi narasumber pelatihan di Balikpapan tanggal 22 ini. Berarti Manika ini juga bekerja sama ya dengan Betul, pemerintah. betul. Wah, luar biasa. Berarti pemerintah ini, dinas-dinas ini mendukung berarti ya Mendukung. UMKM yang ada di Kalimantan Timur Betul. seperti itu. Kalau dari kelas ini sendiri tadi, dari sini tuh ada nggak sih Mas buka kayak mungkin kelas-kelas offline mungkin yang teman-teman di sana di luar mungkin bisa daftar gitu? Biasanya ada seperti kita kan ada 2 kelas. Ada pemula sama yang mahir. Jadi memang pada dasarnya yang produk-produk untuk yang pemula kita sendirikan beda semua. Nanti yang mahir beda lagi seperti itu. Ada tuh yang offline seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti kalau buat teman-teman yang di luar sana yang mau gabung boleh tuh ya Mas Boleh. ya? Itu ada jadwal-jadwalnya nggak tuh Mas? Untuk daftarnya atau gimana tuh? Jadwal buka sih sepertinya. Biasa Senin sampai Sabtu. Cuman memang ini karena apalagi kemarin kami dapat pesanan dari acara Krianusa di Jakarta. Itu souvenirnya dari kami, dari Manika Kaltim. Dengan waktu 2 bulan Maya. 1 bulan ya. Yang Krianusa itu 1 bulan ya. Kurang lebih seperti itu. Terus karena kami kewalahan, jadi kami kerjasama dengan SMK di sekitar kami. Jadi anak SMK sini 10 orang, SMK sini 10 orang. Jadi seperti itu pemberdayaan. Oh, tapi berarti mereka itu juga belajar di sini? Tidak belajar di sini. Wah, luar biasa ya. Anak-anak mudanya dilibatkan juga. Betul, karena kalau contoh kayak rotan ya, pengrajin rotan ini sudah pada tua-tua. Karena yang paling muda 65 tahun. Nah, kalau mereka sudah nggak ada lagi, siapa yang meneruskan? Kalau nggak ada anak-anak muda kita yang berminat, minat aja dulu kita sudah suka, sudah senang gitu. Apalagi sambil langsung mengerjakan. Luar biasa sekali Mas. Selain itu juga nih saya lihat nih ya di sekitar kita nih Mas, ada banyak sekali penghargaan ini. Boleh diceritakan ini ada dari mana aja nih Mas penghargaan yang didapat ini? Ya. Dari orang tua kami waktu masih melakukan usaha yang Manika itu memecahkan rekor muri. Oh iya. 2011 itu di Sempaja acara Kemilau, saya ingat betul itu. Buat taplak meja dari manik, itu panjangnya 108 meter dikerjakan selama 2 bulan. 2 bulan. 108 meter panjangnya. Itu memecahkan rekor muri. 108 meter panjangnya. Semana itu ya? 100 meter. Semana itu panjangnya itu Mas? Piagamnya. Terus kita ada juga juara 1 Sidakarya dari Kementerian Tenaga Kerja. Gitu. Dan baru-baru ini di tempat kita duduk nih, ini bangunan ini kami dibantu oleh Bank Indonesia dan Basnas Kalimantan Timur. Wah, luar biasa. Itu simbolisnya kemarin saya langsung Wakil Presiden menyerahkan. Wah. Di Laminetal. Tahun lalu? 2023. 2023. Ya. Ini bangunan ini baru selesai bulan 5 2024. Ini dibantu oleh Bank Indonesia dan Basnas Kalimantan Timur. Berarti Manika ini sendiri sering ikut event-event ya Mas? Alhamdulillah sering ikut dari Bank Indonesia, dari Basnas, dari Dekranasda, Disprindak. Semua instansi-instansi pemerintah di Kaltim sangat support sekali terhadap UMKM. Luar biasa. Support sekali. Kalau untuk pemesanan nih Mas, biasanya tuh kalau teman-teman di luar sana mau pesannya tuh gimana sih? Kita ada di marketplace Shopee ya. Jadi ada namanya Manika Kaltim juga. Terus di Instagram, kemudian di TikTok seperti itu. Kita kencang di Shopee. Lebih kencangnya di Shopee ya? Shopee. Karena di Shopee itu kita merangkap juga ada Shopee Malaysia, Meksiko, Singapura, Thailand. Sampai Meksiko? Ada. Thailand. Mungkin kalau misalkan nanti kunjungi Instagram kami, nanti klik aja link di Shopee-nya. Itu udah deretan negara-negara. Wow. Biasanya kalau proses ekspor keluar itu gimana sih Mas? Ada kesulitan nggak sih? Untuk di Shopee sendiri kan di awal saja sih kepengurusannya. Jadi harus kita sertakan ini berkas-berkas.
Kalau selebihnya sudah beres lah. Sudah beres ya? Ya, seperti itu. Berarti tinggal kirim seperti itu. Kirim. Jadi sampai ternyata saya pikir tadi hanya di Malaysia karena masnya hanya mention di Malaysia. Ternyata sampai Meksiko, sampai mana tadi lagi? Di Jepang ada, Jepang Singapura. ada, Singapura. Wah, luar biasa sekali ini berarti penjualannya sudah sampai luar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Terengah dan tercengang saya mendengarnya. Kalau tadi platform TikToknya mungkin bisa disebutkan tuh Mas, mungkin buat teman-teman Oh, nanti boleh. ada yang penasaran gitu kan mau ngeliat nih produknya. Boleh di TikTok akunnya di Manika Kaltim juga. Kemudian di YouTube kita ada juga Manika Kaltim, itu untuk tutorial kebanyakan. Oh, ada tutorial juga. Ada, jadi seperti buat hiasan kalung, Heeh. gantungan kunci, seperti itu. Edukasi sih. Oh, lebih ke edukasi seperti itu ya. Edukasi, kemudian mengenalkan budaya suku Dayak. Wah, luar biasa. Berarti buat teman-teman nih yang tadi pengen belajar cara bikin motif-motif ya, ini tadi ada motif apa benua, terus Ya, bahau, bahal. Nah, Ini. bisa mungkin ya di channel YouTube-nya tadi ya Mas ya, Betul. Manika Kaltim ya. Manika Kaltim. Manika Kaltim mungkin bisa nih dicoba ditiru-tiru, siapa tahu hasilnya mantap. Nanti mungkin bisa kerja sama. Boleh, Oh, bisa ya? bisa. Kalau sudah pro bisa, kalau belum belajar lagi. Nih, kalau saya lihat-lihat dari tadi mbaknya asik banget ya buat. Saya penasaran, boleh dicoba nggak mbak saya buat nih? Boleh ya? Boleh. Ah, oke. Ini di situ. Oke, permisi ya mbak. Semoga saya berhati-hati dan tidak merusak ya apa yang sudah dibuat. Ini deh, cocok ke sini. Tarik, Tarik ke dalam ya. Oke. sambil dirapikan tadi. Oh, untung kalinya udah sisa dari Pendek. mbaknya agak pendek, jadi saya nggak tidak membuatnya menjadi kusut sebenarnya. Bocor. Nah, oke, terus gimana lagi nih mbak? Susah ya ternyata. Tapi mbaknya tadi lepas. Bisa. Mbaknya kayaknya buatnya mudah banget. Ini gimana nih mbak? Aduh. Ternyata kalau nggak profesional itu sulit ya. Oh, oke. Ada tekniknya dia. Ada teknik masukin benang ke dalam jarum juga ternyata. Ke dalam. Oke. Ini ke mana nih mbak? Di yang ini. Oh, setes. Saya takut salah ya. Salah mbak. Saya takut salah. Oke. Sulit ternyata teman-teman, saya sudah mencoba, ternyata emang ada tekniknya. Mbaknya belajar berapa lama nih buat tas seperti ini? Oh, dari orang, berarti udah dari kecil udah terbiasa ya? Oh, berarti saya harus belajar lagi biar terbiasa buatnya. Kalau ibunya emang udah dari kecil juga bu buatnya? Enggak? Oh, baru-baru. Berapa tahun Mbak ini? Berapa tahun tuh mbak prosesnya? 5 tahun. 5 tahun. Sampai bisa terbiasa banget Iya, buat udah. ini. Pro. Oh, udah pernah. Ibunya dari Pulau Luar. Ibu ini orang asli, orang Jawa. Orang Jawa. Jawa. Kalau emang biarin buat bisa. Hmm. Jadi di Manika sendiri tidak memandang ras suku. Oh, berarti Siapa yang terbuka ada ya? kemauan, siapa ada yang kemauan itu silakan inspirasi seperti itu. Di Manika, gabung ke Manika boleh. Oh, berarti terbuka ya untuk semuanya, Terbuka. nggak pandang umur. Nggak mesti usia. orang Dayak. Heeh. Nggak mesti orang Nggak Dayak. mesti orang Dayak ya buat bikin yang seperti ini. Itu saya lihat sulit juga ternyata. Jadi saya sepertinya boleh nggak buat saya coba? Boleh, terus. Boleh ya. Saya lihat ibunya kok kayak mudah sekali seperti itu. Jadi saya ingin mencoba juga. Boleh, Bu. Oke. Warna biru. Biru 2. Bisa. Nah, kalau ini kayaknya Itu ada rumusnya. sedikit ada rumusnya dan sedikit lebih gampang dari yang tadi. Karena yang ini yang mbaknya buat saya lihat sepertinya agak sulit-sulit berarti.
Ya, terus warna apa nih Bu? Putih. Oke Bu. Mbaknya kan bisa orang Dayak kan lain. Nah, orang Dayak Mas. Orang Cuman nggak pernah buat yang seperti Oh, ini. malah orang Dayaknya yang belum. Yang seperti ini. Makanya tadi saya kaget pas Masnya bilang kalau ternyata warna yang seperti ini tuh ada artinya. Ada. Kayak Dayak asli tapi enggak. Nah itulah. Warna putihnya nih berapa nih Bu jadinya? Satu aja ya. Terus yang ini. Ya. Oke. Nah, agak. Nah. Jadi nanti terbentuklah motif. Ada rumusnya. Saya takut kusut nih. Nah, tinggal ditarik. Oke. Yang Nah, Nah ini sudah jadi nih. nah. Oke. Berhasil teman-teman. Saya Yeay. berhasil memotong yang satu. Tapi butuh waktu yang lama. Ini kalau 3 putih lagi. Oh disuruh Oke. lanjut. Lanjut ya. Kalau bisa ini saya yang selesaikan. 3 putih. Iya. Nah, 3. Ini kayak Bu, saya pakai kacamata ini. Saya agak minus soalnya. 3 putih. Oh, yang tengah juga. Oke. Gemetar saya. Nah, Tarik. tarik. Nanti dirapikan dulu. Oh, ini benar. Nah, Nah. nah. Wis. Oke. Wah, sudah boleh nih saya. Sudah boleh nih. Sudah boleh. Nah, oke. Ini Ibu ya. Ibu lagi ya. Soalnya saya buat lambat sekali ternyata Bu. Ibunya mungkin sudah bisa buat beberapa, saya baru bisa. Nanti buat jadi dua. seperti ini. Nah, ini dia. Anggaplah ini saya yang buat. Udah jadi. Nah, ini udah jadi. Wah. Kalau seginian nih berapa nih Mas harganya nih? 400.000. 400.000. Cantik nih. Buat teman-teman ya yang tertarik, 400.000 itu tidak mahal karena dibuatnya menggunakan cinta. Dibuatnya handmade nih. Jadi kalau untuk harga segitu menurut saya itu wajar ya Mas ya. Dan sepadan. Seperti itu. Nih. Wah, kalau yang seperti ini biasanya nih berapa lama nih buat untuk ininya? Apa ini namanya? Manik-manik Maniknya. rumbainya ini. Berapa lama Mbak ini? Berapa lama nih Mbak? 3 hari. 3 hari. 3 Maniknya itu. hari. Maniknya aja. Maniknya aja. Oh, belum sama proses penjahitan di sini Belum. ya? Oh. Oh, 1 minggu. Oh, 1 minggu kalau ini sininya. Iya, dengan rotannya. Oh iya, karena tadi Mbaknya juga bilang dijahitnya dipulkan semuanya. Betul. Ya. Kita, Jadi nggak bakal lepas-lepas betul, seperti itu. karena kita memang nggak pernah pakai lem ya. Heeh. Jadi memang kita pakai jahit langsung. Lebih kuat, lebih bagus hasilnya. Oh, luar biasa. Itu saya lihat ada yang ditaruh di mandau ya. Iya, ini Itu apakah prosesnya lebih sulit? Boleh Mas, ini- kita lihat. ini mandau ini sih, mandau peninggalan juga ini. Oh, peninggalan juga. Iya. Oh, itu ada kulit. Iya, ini kulit kayu. Heeh, Ini mandau stylenya ini Dayak Iban. dan iban. Ya. Gak mungkin saya buka ya. Enggak ya. Enggak mungkin. Oh, terus ada yang satunya yang full Yang manik. full manik ini biasa untuk souvenir Oh, seperti itu. Biasanya kalau yang full manik heeh. itu souvenir. Tapi untuk dipakai juga bisa. Bisa ya? karena, besinya tuh besi kar mobil. Heeh. Jadi kuat. Seperti itu. Jadi aman ya? Aman. Wah. Ada cong dan segala macam. Wah, lengkap sekali ya di sini Mas ya. Ini ada baby carry atau baby carry. Gendongan bayi. Oh, gendongan bayi. Jadi kalau orang Dayak, kami orang Dayak dulu sampai sekarang. Mm-mm. Jadi anak-anak kecil tuh yang sudah bisa duduk, Heeh. nanti digendongnya dipakai itu. Oh, Kalau di- bahasa kami Kayan itu afat. Jadi gendongan bayi, baby carry bilang bahasa itu. Itu terbuat dari apa tuh Mas? Keranjangnya rotan, Uh-uh. kemudian dia pakai manik. Nah, kalau yang biasa orang tua kami buat itu dikasih taring-taring macan yang asli. Cuman memang kan macan yang dulu-dulu Mm-mm. peninggalan. Heeh. Jadi dijahit di situ. Oh, dijahit ya. Mm-mm. Itu dibuatnya di sini juga. Di sini saya sendiri Langsung buat. dengan rotan-rotannya.
rotannya sudah ada dari kampung kan, dari pedalaman. Oh iya iya Ya, iya. jadi Berarti tinggal tinggal kita yes. Oh, berarti tinggal ditambahkan manik-maniknya aja ya. Tuh, Berarti itu dijual juga. dijual. Seperti itu. Berapa tuh kalau kisarannya? Karena full manik juga tuh. 1 jutaan harganya. Oh, 1 jutaan. Saya hanya bisa tertegun mendengarnya. Wah, luar biasa sekali nih Mas, saya udah ngelihat proses pembuatannya juga nih. Kalau dari Masnya juga mungkin atau dari Mbaknya ada nggak sih harapan untuk Manika ke depannya atau untuk generasi muda? Yang jelas kalau di Manika sendiri pengen ibaratnya mau mengembangkan, terus kemudian membuka pelatihan untuk minat-minat anak muda biar berminat ke kebudayaan di Kalimantan Timur. Jadi, kadang kita kalau melihat para pengrajin rotan kita kan tua-tua, yang muda aja 65 tahun. Benar. Nah, jadi setelah mereka misalkan nggak ada, siapa lagi yang meneruskan gitu? Kalau bukan anak muda kita nanti. Nah, dari sekarang mungkin kita mau ini adakan pelatihan, mungkin kerjasama dengan dinas kebudayaan, dinas pendidikan, agar bisa masuk di kurikulum sejarah seperti itu. Luar biasa, benar sekali ya Mas. Karena kalau bukan generasi muda ini siapa lagi ya yang akan Betul. meneruskan untuk mengembangkan kembali produk-produk yang Betul. sudah ada, mungkin seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Hari ini saya dapat banyak sekali pembelajaran dari sini ya. Tadi juga sudah belajar coba buat motif-motif manik seperti itu, coba menjahit seperti, meskipun memang sulit, ternyata memang saya butuh belajar lagi seperti itu. Tapi melalui perbincangan kita pada hari ini Mas, saya belajar banyak sekali seperti itu. Terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama, makasih banyak. Mbak, Ibu, terima kasih banyak Sama-sama. sudah berkenan nih meluangkan Iya. waktu untuk kita hari ini. Nah, pemirsa terus saksikan nih ya program Borneo Insight hanya di PKTV. PKTV, Grece Grece Bene. Bene.